Halo, hari ini kita akan melanjutkan seri pembelajaran Pitagoras dengan melihat beberapa tipe bangun datar lagi dan aplikasi Pitagoras dalam soal-soal ini. Untuk setiap soal, kita akan mencoba menghitung keliling dan luas dari setiap bangun yang ada. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal pertama merupakan soal jajar genjang. Dari fitur jajar genjang, kita mengetahui bahwa alas dan juga tutup atau bagian atas dari jajar genjang memiliki panjang yang sama. Ini berarti bagian alas yang bawah ini pun memiliki panjang 17. Sekarang, jika kita sudah memiliki bagian alas serta tinggi dari jajar genjang, luasnya bisa langsung kita hitung dengan menggunakan rumus alas dikalikan dengan tinggi, yaitu 17 dikali 15. Dengan ini kita mendapati bahwa hasilnya adalah 255 cm persegi. Nah, untuk menghitung keliling, kita perlu mengetahui sisi yang ditandai merah. Untuk itu, saya akan menggunakan fitur Pitagoras yang ada pada segitiga ini. Segitiga ini memiliki satu buah sudut siku-siku. Dan saya akan memanfaatkan fitur tersebut untuk menghitung panjang sisi yang merah. Berarti saya bisa melihat bahwa 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan sisi miring atau X kuadrat. Saya akan mendapati hasil seperti ini. Berarti saya memiliki X sebesar 17, akar dari 289 cm. Nah, setelah saya memiliki ini, hal berikutnya yang saya perlu kerjakan adalah menghitung keliling. Karena ini merupakan 17, berarti ini juga merupakan 17. Keliling di sini berarti kita melihat ada 4 buah sisi yang masing-masing memiliki panjang 17 cm. Melihat fitur ini, sebenarnya bentuk ini adalah sebuah bentuk belah ketupat. Jajar genjang yang memiliki 4 buah sisi yang sama adalah bentuk belah ketupat. Ini adalah jawaban keliling untuk nomor 1. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Untuk soal nomor 2, kita memiliki sebuah bentuk trapesium yang punya 2 sisi sejajar. Untuk trapesium ini, kita diberitahu bahwa sisi atasnya memiliki panjang 34 cm dan sisi bawahnya punya panjang 16 cm. Tinggi dari trapesium ini juga sudah diketahui, yaitu 12 cm. Maka dari itu, untuk menghitung luasnya, soal ini relatif mudah. Kita tinggal menjumlahkan kedua sisi sejajarnya dikalikan tinggi lalu dibagi 2. Dalam kasus ini, berarti jawabannya akan menjadi seperti ini. Kita mendapati bahwa luasnya adalah 300 cm persegi. Nah, untuk menghitung bagian kelilingnya, kita perlu mencari tahu berapakah sisi miringnya. Di kasus ini, kedua kakinya merupakan sama panjang. Ini adalah trapesium yang bentuknya simetris. Oleh karena itu, jika teman-teman melihat yang ini memiliki panjang 16 cm, yang ini pun memiliki panjang 16 cm. Dan ini berarti 2 potongan di sebelah kiri dan kanannya bisa kita ibaratkan dengan X. Sekarang, X ditambahkan 16 ditambahkan dengan X harusnya merupakan sama dengan 34 cm. Berarti 2X sama dengan 18 atau X-nya adalah 9 cm. Jika kita sudah tahu bahwa ini masing-masing adalah 9, kita bisa menghitung sisi yang berwarna hijau yang saya akan ibaratkan dengan Y. Jika teman-teman melihat segitiga ini, teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah segitiga siku-siku dan kita bisa menggunakan prinsip Pitagoras untuk mencari panjang dari Y. Berarti 9 kuadrat ditambahkan dengan 12 kuadrat sama dengan Y kuadrat.
kita akan mendapatkan nilai Y sebesar 15 cm. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung keliling dari trapesium ini, yaitu 34 ditambahkan 15 ditambahkan 16 ditambah 15. Ini akan memberikan kita hasil sebesar 80 cm. Ini adalah jawaban dari nomor 2. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Untuk soal yang satu ini, kita akan melihat bentuk layang-layang. Layang-layang memiliki rumus luas setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk soal ini, diagonalnya adalah ini dan juga ini. Nah, dengan demikian, kita bisa langsung menghitung luasnya. Setengah dikali diagonal pertama, anggaplah ini diagonal yang mendatar, yaitu 6 ditambah 6. Dan diagonal satu lagi yang tegak adalah 6 ditambahkan 12. Kita akan mendapatkan hasilnya seperti demikian. Ini adalah luasnya. Bagaimana dengan keliling? Nah, untuk kelilingnya kita akan melihat 2 buah segitiga siku-siku. Yang pertama adalah bentuk yang lebih kecil, sedangkan yang satu lagi adalah bentuk yang lebih besar. Jika saya mau menghitung panjang untuk yang lebih kecil, saya akan misalkan sebagai X. Saya akan memiliki persamaan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan X kuadrat. Saya akan mendapatkan hasil seperti ini. Saya akan mendapatkan hasil seperti ini. Berarti masing-masing dari kedua ini adalah 6/2. Dan untuk bagian yang biru, saya akan menghitung dengan seperti ini. Dari sini saya mendapati bahwa Y akan bernilai seperti ini. Jika saya sudah memiliki ini, saya bisa menghitung kelilingnya dengan menggunakan rumus manual. Kita jumlahkan semua yang ada. Ada 2 buah 6/2 dan juga 2 buah 6/5. Berarti kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Untuk soal yang satu ini, kita akan melihat suatu bentuk segitiga yang sebenarnya relatif mudah. Tapi dalam penghitungan, kita bisa melihat ada trik yang kita bisa gunakan. Kita diberikan sebuah segitiga siku-siku yang punya sisi miring 2,5. Lalu bagian mendatarnya 1,5. Dan kita diminta untuk mencari keliling dan juga luasnya. Untuk yang ini, saya akan memulai dengan memisalkan bagian sampingnya sebagai X. Jika kita melihat angkanya, angka ini bukan angka yang terlalu enak untuk dihitung. 2,5 dan 1,5 akan memberikan penghitungan yang sedikit lebih panjang daripada angka yang biasa kita punya. Ada salah satu trik yang kita bisa pakai, dan ini juga akan berguna untuk bentuk-bentuk yang memiliki angka relatif besar. Di kasus ini, untuk menghilangkan koma, saya akan mengalihkan semua bagian dari sisinya dengan 2. Jika dikalikan 2, saya akan mendapatkan 5 di sini. Mendapatkan 3 di sini, lalu ini akan menjadi 2X. Sekarang, Pitagoras yang saya kerjakan akan mengikuti angka-angka yang merah ini. 5 kuadrat sama dengan 2X di kuadrat, jangan lupa dalam kurung, ditambahkan dengan 3 kuadrat. Akhirnya saya akan mendapatkan angka seperti demikian.
berarti X-nya akan sama dengan 2. Berarti ini adalah 2. Sekarang akan jauh lebih enak untuk menghitungnya. Jika kita diminta untuk menghitung luas, kita gunakan setengah alas kali tinggi. Untuk yang ini, jangan gunakan angka yang merah. Angka yang merah tadi hanya saya pakai untuk membantu kita menghitung dengan lebih mudah dalam bentuk Pitagorasnya. Alasnya adalah 1,5, lalu tingginya adalah 2. Berarti jawabannya untuk yang ini adalah 1,5 cm persegi. Untuk keliling, saya akan menjumlahkan semua panjang sisinya, yaitu 1,5 ditambahkan 2, ditambahkan 2,5. Kelilingnya adalah 6 cm. Ini adalah beberapa trik yang bisa dipakai ketika kita mengerjakan Pitagoras yang angkanya tidak terlalu enak. Trik ini tidak selalu bisa dipakai, tapi jika memungkinkan, saya biasa mencoba melihat apakah ada yang saya bisa lakukan untuk membuat simplifikasi dalam penghitungan. Saya harap videonya membantu teman-teman dalam belajar. Silakan di-like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Terima kasih sudah menonton.